Oke, jadi hari ini kita mau bikin video story inspirasi bersama-sama dengan tamu inspirasi kita. Tapi sebelum kita mulai ngonten sayang, kita harus wangi dulu supaya ketika tamunya datang tuh enak gitu ya. Ona punya ini. Wow. Dia. Ini apa, sayang? Ini namanya Scarlett Brightening Body Lotion. Jadi Scarlett Brightening Body Lotion yang varian Charming. Wow. Ini super wangi sayang. Nah makanya sekarang pakai dulu. Wow. Nah, Wow. ini juga mau pakai. Nah, jadi Scarlett Charming ini dia wanginya enak sekali loh sayang. Iya, wangi. Wangi. Nah, jadi kalau tamu-tamu yang datang kita sudah wangi. Rasa nyaman. Jadi selain body lotion dari Scarlett ini, ada juga rangkaian body care lainnya dari Scarlett. Body care lainnya. Iya dong. Ini dia salah satunya. Ini. Yang shower scrub yang mango sama body scrub yang pomegranate. Oke. Jadi ini buat mandi. Nah. Ini buat scrub sebelum mandi. Kita berdua selalu pakai setiap kali mandi, right? Ya. Jadi untuk body scrub yang pomegranate ini juga dia bagus banget untuk exfoliate kulit. Nah, sedangkan yang shower scrub ini juga kalau dipakai setiap hari itu enak, tidak akan kasar di kulit karena bulir-bulirnya juga halus. Jadi wanginya ini juga kan bikin kita percaya diri. Ya, moodnya juga lebih tambah enak buat ngonten. Iya, jadi harus wangi banget karena wangi dari body lotion Scarlett ini dia tuh sama kayak wangi parfum. Iya. Makanya bertahan juga nanti seharian. Jadi seharian aktivitas bisa terus wangi sepanjang hari. Nah, jadi yang paling penting juga semua rangkaian Scarlett ini harganya cuma 75.000 sayang. Murah. Wow. Sudah gitu ada kandungannya pula yang bermanfaat untuk kulit, yaitu glutathione dan vitamin E. Itu bagus untuk kulit. Jadi buat para pria dan para wanita, perawatan tubuh diserahkan hanya pada ahlinya, yaitu Scarlett. Hai guys, jumpa lagi bareng Yerni di Bastory Inspirasi. Jadi di video kali ini Yerni tidak sendiri pastinya. Biasanya di Bastory Inspirasi itu ada tamu-tamu inspirasi yang akan datang untuk membagi cerita inspirasi mereka. Dan kali ini Yerni ditemani oleh teman-teman dari komunitas Sombar. Aduh, girl band. Oke, jadi gimana semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan ya. Baik, jadi perkenalkan dulu kali ya satu-satu. Jadi mulai dari sebelah kanannya Yerni. Nama lengkapnya ya Agustina Putrulan, nama panggilnya Au. Kakak Au. Yes, Next. Oke guys, nama saya Rosalina Meraguar, biasa dipanggil Ocha. Kakak Ocha, oke. Halo semuanya, nama saya Desi Tayane, tapi biasa dipanggil Olan, oke. Teman sebelah. Oke guys, Beta sendiri nama Weldita Maela, biasa dipanggil Well. Well. Oke guys, jadi mereka berempat ini perwakilan dari komunitas Sombar. Sekarang kalian mau tahu dulu nih sebenarnya apa sih komunitas Sombar itu? Kenapa sampai mau pilih kata Sombar sebagai nama komunitas? Silahkan Kakak Au. Baik, jadi kalau ini bicara soal pencetusnya ya kayak gitu ya sejarahnya. Jadi kalau misalnya komunitas Sombar ini dibentuk tahun 2019. Oke. Dan itu mulai sebenarnya dari ide-ide kecil yang merupakan kegelisahan pada masa kuliah. Gitu. Jadi waktu kuliah, masa kuliah kita kan punya bidang studi, salah satunya studi pastoral, konseling pastoral, dan memang di dalam proses-proses masa itu sampai sekarang kita merasa bahwa itu masih sangat kurang. Baik dari segi pendampingannya maupun dari segi kapasitas. Walaupun sudah belajar di kampus, tapi rasa-rasanya ketika turun di lapangan itu sangat masih membutuhkan banyak latihan dan ruang-ruang untuk latihan itu tidak ada. Jadi dari situlah kita berpikir untuk bagaimana menciptakan ruang, wadah yang memang wadah itu bisa membantu kita sendiri secara alumni teologi ataupun orang-orang yang minatnya di situ untuk belajar dan untuk mengembangkan diri di bidang itu.
Oke. Nah, jadi setelah di tahun 2019 tanggal 21 April saya sebenarnya dengan 2 teman angkatan, Bu Mariunusi sama Patrick Leuri, kita mulai berinisiatif untuk memulai sebuah gerakan yang awalnya pada masa itu disebut gerakan pastoral. Itu masih dengan pemahaman dasarnya kayak gitu dari konsep ini. Tapi setelah dalam perkembangan, ada dalam proses-proses ke depan dengan teman-teman termasuk dengan Ocha dan yang lain, bahwa akhirnya memang nama itu tidak terlalu relevan, maksudnya di dalam proses dan butuh satu perubahan nama yang lebih kontekstual dengan budaya kita. Dan setelah perbincangan cukup lama dengan teman-teman bahkan dengan pembina, maka ada satu nama yang muncul lahir dari Usi Delate satu almarhum, tapi untuk sangat berjasa di bidang Sombar, jadi komunitas dan memberi nama Sombar. Kita orang-orang muda tahu bahwa Sombar itu kalau misalnya dari segi pohon, berarti kalau Sombar itu menyejukkan ibaratnya. Oh wow. Ya kalau misalnya dari panas datang orang akan cari Sombar. Tapi Sombar dari segi nilai, kalau orang Maluku kalau di dalam rumah ketemu pun Sombar ada. Berarti Sombar adalah orang-orang yang diandalkan, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang bisa membantu kita dalam proses-proses yang sulit. Nah, melindungi, jaga gitu ya. Menjaga. Nah, kalau dilihat dari segi makna dan nilai-nilai itu sebenarnya kita sepakat bahwa makna dari pendampingan atau konseling atau peran-peran untuk mendampingi itu lebih melekat pada makna Sombar itu sendiri. Jadi ya kita akan memainkan peran itu, bahwa kita akan berperan sebagai orang yang dapat dipercaya. Berarti harus bisa jaga rahasia, itu kan dapat dipercaya. Betul. Orang-orang yang dapat memberikan ruang yang menyedukkan. Kalau dia hatinya panas, bla dia datang ke kita, misalnya seorang datang dampingi ya kasih menyejukkan. Luar biasa. Ya, gitu. Oke, siap. Nah, terus tadi Kakak Aus sudah bahas soal latar belakang sampai bisa bikin komunitas Sombar sendiri. Sebenarnya apa sih tujuannya mau bikin komunitas ini gitu? Mungkin siapa yang menjawab? Kakak Weldy ya? Yeah. Oke. Dalam komunitas ini ya dia memiliki tujuan. Komunitas ini kan dia berfokus pada kesehatan mental dan spiritual. Dalam komunitas ini pun yang kami lakukan bersama itu belajar dan bertumbuh bersama dalam menolong teman-teman atau memang orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau pendampingan. Di dalam komunitas ini juga kami membuka layanan konseling ya bagi teman-teman yang memang membutuhkan pertolongan atau pendampingan khusus. Bahkan kami juga berperan untuk menyiapkan teman-teman atau orang-orang yang memang mereka memiliki kerinduan untuk menolong temannya atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan, namun dia belum mengetahui secara pasti tentang hal-hal mendasar cara pendampingan itu seperti apa. Gitu Kak. Dan itu dibuka untuk umum? Iya, dibuka untuk umum. Semua kalangan, jadi bisa kalau misalnya ada yang punya masalah gitu bisa ini konseling gitu? Iya, bisa konseling. Jadi selain bilang itu semua langkah-langkah yang dilakukan dan tujuan akhirnya itu mengarah pada kata semua meyakini bahwa semua orang itu mau hidupnya itu bahagia, bermakna dan berguna. Jadi semua langkah-langkah itu mengarah ke situ sebenarnya. Jadi mau menolong orang, bukan orang saja tapi diri kita sendiri untuk merasakan menjadi orang yang merasa bahagia, bermakna dan berguna dalam hidupnya. Jadi basically semuanya tujuan utamanya itu untuk membantu orang lain ya. Oke, jadi selanjutnya setelah dikepoin Instagram dari komunitas Sombar, nanti kita taruh nama Instagramnya di bawah sini guys. Motonya ya kalau nggak salah, listening, sharing, and praying for life. Ini motonya ya? Wow, itu luar biasa. Siapa yang kasih inisiatif untuk bikin moto itu? Wow. Nah, jadi listening itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi yang diperlukan adalah kita benar-benar hadir dan mendengarkan di situ. Jadi kita memfokuskan untuk orang yang kita konselingkan. Jadi sebagai konselor atau orang yang mendengarkan itu kita harus benar-benar hadir sepenuhnya, bukan hanya tubuh tapi jiwa, seluruh diri kita harus hadir dan berada di situ. Supaya apa? Supaya orang tuh merasa bahwa dia benar-benar diperhatikan begitu, diperhatikan, diterima
diperlakukan dengan baik. Contohnya saja, misalnya kita sedang melakukan sebuah percakapan dan kita memainkan handphone, kesannya kita seperti meremehkan pembicaraan antara satu dengan yang lain, cuek gitu kan. Hal-hal seperti itu sering kita tidak menyadarinya, tapi itu hal-hal yang menurut komunitas kami itu sangat penting. Hal-hal kecil seperti itu bukan hanya hadir sepenuhnya, kita juga harus memiliki sifat atau sikap empati yang begitu tinggi. Ketika kita memiliki sikap atau sifat empati yang begitu tinggi itu, kita otomatis bisa untuk menjadi seorang konselor yang benar-benar bisa mendengarkan seseorang dengan baik begitu. Terus kalau sharingnya tuh dilakukan untuk kita saling berbagi ya. Bagaimana konseli itu dia berbagi untuk konselor, dan konselor belajar juga dari apa yang disampaikan oleh konseli dua arah, bukan hanya searah saja gitu. Konselor istilahnya tuh sebagai fasilitator gitu, pengarah supaya dia bisa mengerti, memahami apa ya sebenarnya masalah apa sih yang sedang dia hadapi gitu. Dan tugas konselor itu bukan untuk memberikan nasihat semata, tapi tugasnya itu lebih untuk mengarahkan jalan supaya tadinya dia yang memiliki masalah itu dia bisa memahami, ini loh beta sebenarnya di sini, tapi beta sementara kalut, jadi butuh orang untuk membuka jalan untuk beta sendiri menemukan solusi atas beta pun masalah seperti itu Kak. Terus kalau Praying for Life, katong dari komunitas Sombar sendiri itu kan katong ini sebuah komunitas yang istilahnya tadi katong di backup dari teologi ya Kak. Semua orang memiliki kepercayaan. Ya, semua orang memiliki kepercayaan. Tadi dibilang bahwa tujuannya tuh bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi untuk semua orang yang bisa lah. Lintas budaya, lintas agama. Iya. Jadi seperti itu. Kenapa Praying for Life kita mengikat dengan Tuhan gitu, karena dari segi teologinya ya Kak, dari segi teologinya kita tidak bisa berjalan sendiri gitu, kita membutuhkan Roh Kudus. Selain kita mendengarkan sharing atau juga kita juga harus mengikatnya juga dengan doa, itu kan yang perlu penting supaya semua orang yang kita dengarkan itu bisa terjalin juga dengan baik, karena kerja Roh Kudus itu seperti itu Kak. Iya. Itu keren loh soal listening, sharing, and praying for life. Nah tadi kan Kak Ola bilang sebagai konselor ya jadinya ya. Apa jaminan kalau misalnya orang mau datang curhat nih, misalnya beta nih punya masalah, beta mau datang tapi takut nih nanti jangan sampai dong punya mulut ember, atau misalnya dong cuma mau kepo masalah orang. Apa jaminan yang bisa bikin bahwa orang-orang yang mau datang curhat di komunitas ini tuh aman gitu dong punya permasalahan? Kalau di komunitas kita sendiri, komunitas Sombar, kita memiliki kode etik yang kita anut gitu. Jadi ketika seorang konselor itu melakukan konseling terhadap orang lain, itu sudah harus ada persetujuannya gitu. Harus ada persetujuannya bahwa ini tidak akan keluar. Ini hanya di dalam, jangankan untuk teman-teman konselor yang lain, hanya untuk konselor yang dia hubungi, yang menangani dia. Itu akan keluar ketika dia yang meminta untuk konseling di teman konselor yang lain. Itu akan terjadi seperti itu. Jadi aman ya. Kan sekarang juga orang lihat bahwa kesehatan mental itu orang masih tabu. Iya sih. Betul. Beta nih sakit mental, orang bilang beta nih sakit mental berarti beta gila gitu. Iya, padahal seng juga ya. Padahal seng juga sih, harus gila untuk jadi sakit mental. Suka marah-marah. Jadi maksudnya betul sih Pak kameramen tadi bilangnya. Jadi kayak apalagi anak muda zaman sekarang banyak sekali permasalahan dalam hidup ini. Mulai dari percintaan saya sudah bisa berujung pada bunuh diri. Banyak. Itu berat. Nah, gimana tuh komunitas Sombar melihat permasalahan anak muda kayak gitu, kesehatan mental dan sebagainya kayak gitu? Kalau berbicara soal mental ya, masing-masing orang memiliki mental yang berbeda tuh kan. Bagaimana komunitas Sombar melihat hal itu? Mungkin terapi khusus untuk teman-teman gitu ya, supaya bisa memahami betul gitu dong punya
kondisi yang sedang terjadi dalam lumpung kehidupan. Kan tadi seperti kakak kameramen bilang kan, bahwa orang yang sementara sakit mental itu cenderung tidak mau untuk disebut sementara sakit mental. Beta baik-baik saja, mau beta sehat. Orang tidak selalu mengakui mentalnya yang terganggu, tapi orang lebih lihat ke fisiknya yang terganggu kayak gitu. Secara budaya dari dulu sampai sekarang tidak terbiasa dengan yang namanya konseling atau yang namanya layanan pendampingan. Itu tidak biasa, dan itu sudah bukan 1-2 hari, sudah membudaya, berakar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ternyata tidak memungkiri bahwa fakta kalau misalnya orang datang bercerita kepada si A atau si B, maka akan disalin oleh si C dan si D. Ember. Itu memang ya itu banyak juga, ya banyak. Apalagi cewek-cewek konotasinya. Ya benar. Iya, dan itu memang sudah jadi budaya. Kita sebut itu sebagai budaya lagi. Budaya karena itu sudah terpola berulang-ulang. Dan ini jadi sebenarnya menurut beta di sini adalah salah satu tantangan terberat dan juga penyakit masyarakat yang memang tidak bisa menjaga rahasia. Dan yang ketiga, memang ruang-ruang kepercayaan itu tidak direkayasa secara terencana, begitu, tidak memastikan. Jadi memang karena sudah terbiasa di luar dengan bebas, dan pada saat orang masuk di ruang yang harusnya ditaruh trust, orang sudah mulai ragu karena kepercayaan itu sudah hilang. Yang keempat, beta rasa bahwa katong juga akan sepakat ada orang-orang yang sebenarnya punya pengaruh besar di masyarakat, misalnya istilahnya pendeta atau yang di teman-teman yang lain waktu sharing dengan teman-teman, mungkin teman-teman beda agama juga punya pengalaman yang sama, bahwa saat datang ke situ dan sharing misalnya ternyata bocor juga. Jadi memang itu secara otomatis tadi tuh mematakan atau membuat orang secara konseli atau teman-teman menolak untuk ditolong sebenarnya. Jadi yang masalahnya adalah bukan saja di situ. Tapi masalahnya adalah yang tadi ruang-ruang itu yang harusnya dibangun dengan baik tapi kemudian dihancurkan. Nah, sekarang sebenarnya dengan sengaja kita komunitas itu sedang merekayasa satu proses yang sebenarnya mau bilang bahwa it's okay, tidak apa-apa kalau sudah itu terjadi, tapi kita harus bangun kepercayaan yang kepercayaan ini bisa dijaga secara bersama. Dan karena kita tahu bahwa itu adalah bagian yang harus dijaga bersama, maka tadi tidak hanya sebatas bangun komunitas lalu kemudian ya sudah tempat cerita ya, curhat itu beda dengan tempat konseling. Kalau curhat orang bisa lari ke sana, tapi di tataran pendampingan konseling harapan kita tuh jadi yang profesional. Yang profesional itu berarti yang bisa menjaga kepercayaan itu. Nah, bagaimana menjaga kepercayaan itu? Yang tadi kayak Usi Ola bilang bahwa harus ada garis-garis rambu-rambu yang harus menjadi peringatan atau mengingatkan kita bahwa ini ada aturan yang harus dijaga bersama. Ya, kode etiknya. Salah satunya kode etik layanan sombar, dan itu harus ada supaya setiap orang yang dilatih untuk menolong orang lain tahu hal itu. Dan dia harus punya komitmen bahwa ini menjadi penting. Kalau kau mau menolong orang, maka kau harus juga menolong dirimu sendiri untuk menjaga dirimu sendiri untuk bisa menolong orang. Iya, benar. Terus tidak mudah juga untuk orang lain mempercayakan permasalahannya dorang gitu ke orang lain gitu kan ya. Butuh proses. Iya, butuh proses. Nah, lalu gimana nih secara profesionalnya tuh kan biasanya psikolog atau misalnya konselor secara resmi gitu. Tapi kalau komunitas gini dengan latar belakang pendidikan teologi, latar belakang pernah belajar soal pastoral juga, adakah yang punya ini lain untuk pengembangan diri gitu? Maksudnya dia khusus untuk bagian konseling gitu, ada sehingga kalau di dalam komunitas? Kalau di kita kan salah satu nama departemennya itu kan pengkajian dan pengembangan pelayanan pastoral. Jadi di dalam bidang departemen ini ada tujuannya itu mengembangkan kapasitas orang-orang yang di dalamnya. Dan salah satunya yang sedang dilakukan adalah mengikuti program 1 tahun konseling pastoral. AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia. Kalau tahun ini kalau di komunitas sudah 2 orang sebenarnya yang sementara ini usi orang sementara ikut pendidikannya gitu. Dan memang harapannya bukan saja sampai di kita, tapi edukasinya orang-orang lain juga yang punya minat
akan belajar juga seperti itu. Dan pengalaman kita sampai di sini memang sudah ada beberapa orang yang memang kayak sih gimana nih, kita mau dong belajar lagi, dan itu virus positif yang supaya berkembang, ya, maksudnya yang cuma mengandalkan latar belakang teologi saja gitu kan, orang juga lebih percaya. Oke, sekarang sudah jalan tadi dari 2019, berarti sekarang sudah jalan 3 tahun. Selama 3 tahun ini apa tantangan-tantangan yang dialami, dirasakan dan dihadapi oleh komunitas Sombar? Hidup kalau sih ada tantangan pasti bukan hidup. Iya, setuju. Pasti tantangannya baik dari katong dalam secara kepengurusan, tapi juga dari luar. Kalau dari dalam sendiri ada katong dari teman-teman yang mungkin dikatakan belum terlalu serius. Jadi kayak hanya sekedar datang lalu bergabung dan pergi sesuka hati begitu. Nah, itu tantangan dari katong dalam. Tapi puji Tuhan kami katong tuh ada yang memang benar-benar serius. Jadi tantangannya waktu itu secara kepengurusan dari dalam. Kemudian dari luar itu kalau bilang pastoral masih tabu ya untuk kalangan luar gitu, karena yang orang pahami pastoral itu cuma datang dan duduk menasehati gitu. Tapi sebenarnya ya tidak. Pastoral itu yang tadi Desi bilang duduk mendengar, ada orang yang mau untuk katong sing berbicara hanya mendengar dia saja, cukup mendengar dia saja begitu. Ada orang yang begitu. Tapi ada juga orang yang butuh katong punya masukan, iya katong masih masukan begitu. Tapi kalau dia tidak butuh, tidak usah kasih begitu. Nah, ada juga kalau dari luar kami pernah ditolak dalam pembentukan komunitas ini. Itu jujur beta harus bilang, karena kami pernah ditolak. Nah, mungkin itu salah satu alasan juga kami mengganti nama supaya namanya lebih kontekstual komunitas Sombar, karena pastoral itu orang agak komunitas pastoral. Ya, karena kata pastoral sendiri yang familiar untuk semua orang. Gitu. Yang khususnya orang Kristen sendiri pandang pastoral itu seperti misalnya mau perjamuan kudus, kemudian majelis jemaat melakukan kunjungan pastoral. Nah, itu kebanyakan orang pahaminya kayak begitu, kunjungan pastoral. Tapi sebenarnya kunjungan pastoral itu yang tadi Desi bilang, datang dan mendengar, kemudian berdoa untuk hidup gitu. Kemarin tanggal 10 bulan kemarin itu peringatan Hari Bunuh Diri Sedunia. Nah, kami sempat melakukan aksi campaign gitu ya. Dan itu kami turun di 3 titik, di kampus, lapangan Merdeka, dan di Terminal Merdeka. Nah, kami mendapati orang-orang yang memang masih, ketika kami menyapa dan kami menyampaikan tujuan kami, nah orang-orang itu kenapa? Nah, itu masih tabu gitu, apalagi sedang marak-maraknya kasus bunuh diri, khususnya kami orang-orang muda gitu. Iya, benar. Dan ketika karena kami juga melakukan penelitian, komunitas ini melakukan penelitian, salah satunya penelitian tentang itu, komunitas tentang bunuh diri. Iya. Dan ketika kami melakukan wawancara itu sangat tabu di kalangan keluarga gitu. Orang masih takut untuk berbicara. Iya, benar. Karena ya mungkin tadi takut rahasianya terbongkar dan sebagainya, atau mungkin ya orang bunuh diri itu mungkin itu sudah ajarnya, ada orang banyak berpendapat tentang kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak. Orang bunuh diri itu banyak faktor yang menunjang itu. Faktor ekonomi, faktor keluarga, percintaan kalau anak muda. Iya, oke. Jadi tantangannya juga dari dalam juga ada, dari luar pernah ditolak. Ditolak tuh kayak gimana? Siapa yang tolak coba? Sepanjang dari 3 tahun ini ada sih kayak kasus yang benar-benar menarik untuk bisa dibagi kepada teman-teman yang nonton. Bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Atau yang boleh dibagi ya? Ya mungkin secara umum. Secara umum. Secara umum dari pengalaman-pengalaman pendampingan, sebenarnya akar persoalannya itu sama. Ini akar persoalannya itu adalah penolakan, kegagalan, kemudian ekonomi itu juga ini, dan percintaan itu lebih banyak ya sih. Itu yang jadi pergumulan kita, karena masalah-masalah yang sama ini punya muaranya itu kepada mental dan spiritual. Dan karena itu mau dibilang bahwa tidak sendiri kok mengalami itu. Semua orang di luar sana pernah mengalami itu, dan mereka mengalami titik terendah, titik nol, tapi mereka juga akan berproses untuk titik tertinggi.
dalam hidup. Kuncinya di sini dua hal. Jangan menutup diri untuk mencari pertolongan. Dan yang kedua itu adalah mau dong jadi sombar untuk tolong orang lain gitu. Kalau misalnya di sana sudah berhasil keluar dari titik nol itu, sekarang bagian untuk jadi sombar buat yang berada di titik nol dan untuk maju ke depan. Jadi ada kemungkinan untuk pasiennya bisa jadi konselor juga dari pengalamannya dia bisa jadi konselor. Gitu. Luar biasa sih. Tapi semoga kehadiran komunitas sombar ini juga bisa kayak menjadi jalan terang untuk orang-orang yang putus harapan misalnya, tidak ada teman misalnya, karena tadi yang kakak bilang kata kalian tidak sendiri guys, toh. Jadi kalau yang punya masalah datanglah pada mereka-mereka ini ya. Luar biasa loh komunitas sombar. Kalau 5 tahun ke depan kira-kira komunitas sombar bayangannya akan seperti apa? Untuk 5 tahun ke depan kami berharap ada tenaga-tenaga konselor yang menjangkau bukan saja di dalam Ambon, tapi di luar ya, dimanapun itu ya, di Maluku, kalau bisa di tempat lain juga kami berharap itu ada untuk menolong jiwa-jiwa yang memang membutuhkan pertolongan. Itu harapan kami ke depan untuk 5 tahun. Dan kami berharap juga 5 tahun ke depan kami punya tenaga-tenaga konselor yang makin hari makin bertambah juga untuk memperkuat identitas dan memperkuat pertolongan dalam komunitas. Siap. Jadi ya, tapi semoga amin lah ya. Nah, sekarang nih di balik komunitas sombar ada sosok-sosok yang luar biasa ini. Coba bisa bilang Kakak Au, Kakak Ocha, Kakak Ola, Kakak Weldy, masing-masing bisa sampaikan melihat 5 tahun ke depan diri sendiri bakal jadi kayak gimana? Akan jadi konselor. Sekarang jadi konselor spiritual sih. Tapi 5 tahun ke depan akan menjangkau lebih banyak anak muda dalam menolong. Dan 5 tahun ke depan untuk, karena inilah hope-nya ke sombar sih sebenarnya. Jadi 5 tahun ke depan sombar memiliki legitimasi status sebagai perkumpulan yang berbadan hukum dan secara profesional resmi ya resmi, dan sehingga dengan peluang itu banyak anak muda bisa dijadi wadah, dan seperti yang pertama wadah untuk menjangkau anak muda bukan saja di kota Ambon tapi di pulau-pulau yang ada di Maluku. Kita punya mimpi 1000 pendamping sebenarnya. Jadi hope-nya ada 5 tahun, kalau 1000 pendamping belum bisa, mungkin 500 relawan pendamping profesional yang bisa menolong anak muda lainnya. Amin. Oke, Ocha gimana? 5 tahun ke depan harapan beta untuk beta pribadi dan untuk sombar, untuk beta pribadi dimanapun beta berada, beta akan tetap melakukan tugas beta sebagai orang yang mau menolong dimanapun beta itu ya. Basic katong karena katong teologi, jadi Tuhan akan pakai, amin ya. Untuk 5 tahun ke depan dimanapun itu, daerah terpencil pun ya katong beta akan menjadi pendamping di situ untuk orang-orang di sekitar, dan juga beta membawa nama sombar di situ. Oke, sekarang Kak Ola. Harapan 5 tahun ke depan untuk beta pun pribadi sendiri, yang pertama udah menikah ya, amin. Tapi yang paling penting adalah beta bisa menjadi seseorang yang berguna. Itu berguna, lalu seperti sombar, berguna, bermakna, memiliki nilai untuk orang lain, dan juga yang paling penting adalah bisa menjadi berkat ya untuk orang lain, supaya lewat beta dan juga komunitas ini banyak orang bisa tertolong, dan tidak ada mungkin ada nantinya mendengarkan kisah-kisah sedih di luar sana, tapi sudah tidak banyak lagi gitu hal-hal yang terjadi yang membuat miris hati seperti itu. Terus Kak Weldy, coba Kak Weldy. Oke, kalau beta sendiri, beta berharap 5 tahun ke depan yang paling pertama itu beta bisa menolong beta diri sendiri ketika ada di dalam masalah. Karena dalam komunitas ini bukan saja ketemu hanya bisa menolong atau mendampingi orang lain yang sedang bermasalah, tapi diri sendiri itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua yang beta harapkan itu bahwa ketika beta belajar dan bertumbuh bersama di dalam komunitas ini,
Beta yakin bahwa ketika esok lusanya nanti beta punya tugas dan tanggung jawab ya sebagai seorang pendeta, amin ya, Amin. Beta bisa untuk menolong umat atau siapa saja yang memang membutuhkan beta punya pertolongan, membutuhkan beta punya kehadiran untuk mendengarkan dia punya keluhan-keluhan dan sebagainya. Beta sangat berharap bahwa beta bisa menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kayak gitu Kak, beta punya harapan. Amin. Aduh, terharu ya. Oke, jadi sudah tadi ya harapan 5 tahun ke depan dari komunitas Sombar dan juga masing-masing dari ibu-ibu ini sudah disampaikan. Dan seperti biasa guys, jadi di Bastory Inspirasi itu biasanya ada rapid test. Ya, jadi rapid test ini pertanyaan dadakan yang dikasih dan harus dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Siap kakao, kakaoca, kakaola, kakaweli. Siap ya? Satu kata yang menggambarkan komunitas Sombar. Bahagia. Bermakna. Berguna. Oke. Sebutkan satu sosok inspirasi. Satu sosok inspirasi untuk kau. Bapak Lawrence, Bapak Andes Lawrence. Oke. Musiknya. Mama. Oke, Kakak Weli. Kakak. Oh, wow, luar biasa sekali Anda ya. Oke. Kalau bisa dikasih kekuatan yang bisa apa saja. Kekuatan apa yang Kakak mau? Mendengarkan. Melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas. Tembus pandang gitu ya. Oke, Kakak Weli. Kalau beta bersabar. Oke, siap. Hal yang paling menjengkelkan selama 3 tahun berjalan komunitas Sombar apa? Satu dibilang sama-sama. 1, 2, 3. Menunggu. Oh, berarti betul ya, menunggu ya? Menunggu apa Anda ini? Oke, selanjutnya ini harus saling tunjuk. Jadi tanpa suara ya, saling tunjuk saya kayak gini. Kayak gitu. Oke ya. Siapa tunjuk dari antara 4 ini? Siapa yang paling dewasa? Siapa yang paling rame? Oke. Siapa yang paling menuntut? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Siapa yang paling cantik? Siapa yang paling lelet? Ketuanya yang paling lelet ya. Siapa yang paling rajin? Siapa yang paling rajin? Oke. Siapa yang paling brutal? Sedikit saja. Siapa yang paling bucin? Siapa yang makan paling banyak? Siapa yang paling berisik? Yang terakhir, pengalaman paling menarik dalam hidup ya. Satu-satu deh dari Kakak Weli dulu. Salah satu pengalaman yang paling sangat menarik dalam kita punya hidup itu ketika beta dan keluarga yang berpisah jauh kembali menjadi satu, lalu duduk di meja makan dan duduk bersama membahas ketemu punya apa yang sudah ketemu alami, proses-proses yang boleh dijalani karena berpisah jauh kan Kak. Jadi kesuksesan maupun kegagalan apa-apa saja yang boleh diceritakan, dibagi di situ di atas meja makan bersama orang tua dan sanak saudara, itu beta sangat sangat suka dengan hal itu. Kayak gitu, pengalaman menarik. Iya. Pengalaman yang paling menarik adalah ketika keluarga ya, misalnya ada sebuah masalah tapi saling mendukung. Itu yang paling menarik sih, bisa saling orang Ambon bilang baku keku ya, bukan
bukan di ini ke bawah begitu, bukan bukan kuku gitu. Itu sih pengalaman yang baku keku, bukan baku kuku. Ya. Oke, sekarang Ocha, pengalaman paling menarik. Pengalaman paling berharga untuk beta dan terjun ke sini, ke komunitas ini. Beta dulu orangnya sih suka banyak bicara. Gitu diam-diam, tapi makan dalam. Tapi setelah bergabung di sini, beta banyak menerima dan membuka diri, menerima orang yang menyakiti beta, asik. Begitu ya. Baik dalam keluarga, pribadi beta, percintaan, gitu ya. Beta dulunya itu menutup diri dan menutup hati untuk tidak mau tahu dengan beta punya kondisi diri sendiri. Gitu. Jadi kayak so cuek beta, yang tadi kameramen bilang mungkin beta sakit mental, beta sih yang tahu beta sementara sakit gitu. Dulu beta begitu dan sekarang puji Tuhan karena beta tergabung di sini dan juga di backup dengan teman-teman yang ya luar biasa. Akhirnya beta bisa membuka diri dan sedang belajar untuk menerima beta punya diri dan menerima orang yang menyakiti beta dan ya belajar memaafkan. Siap. Kalau Ibu Au? Pengalaman menarik seumur hidup adalah selalu menyaksikan kasih Tuhan Yesus yang menolong orang-orang yang dampingi. Jadi itu benar-benar menarik ya? Ya, luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi sudah ya, rapid testnya sudah selesai. Gampang satu, masa tegangnya sing terlalu panjang lah. Jadi terima kasih banyak komunitas Sombar sudah berbagi. Sekarang kita sudah ada di penghujung videonya. Silakan closing statement dari Kakak Au selaku ketua komunitas Sombar. Hidup penuh dengan dinamika. Kita semua setuju dengan itu. Semua orang berada pada titik ternol dan akan berada pada titik terpuncak. Tapi jika pada saat ini berada di titik ternol, harus ingat bahwa tidak pernah seorang diri. Tapi ya di situ pun ada Tuhan dan ada tangan-tangan Tuhan yang sedang menolong dan mencoba menolong teman-teman. Jadi come on, buka diri dan lihat keluar bahwa di sana ada kasih Tuhan yang benar hebat. Dan mengapa tidak jemput itu? Jemput itu dan jadi Sombar buat dirimu dan buat orang lain. Luar biasa, mari kita tepuk tangan dulu. Oke guys, jadi memang luar biasa sekali komunitas Sombar ini. Karena sebenarnya permasalahan negara bahkan dunia pun semua berawal dari permasalahan pribadi orang-orang ya, benar ya. Jadi kalau kehadiran komunitas Sombar ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya karena permasalahan yang dong hadapi. Jadi mari Sombar guys. Jadi langsung datang saya di komunitas Sombar. Nanti untuk kontaknya bisa ketong taruh di bawah sini. Teman-teman yang punya masalah, punya beban yang berat, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ke komunitas ini. Bisa langsung hubungi saja nomor di bawah sini. Mereka dengan rendah hati siap untuk melayani. Oke ya. Jadi terima kasih buat komunitas Sombar dan semua danke sudah ada di Bastory Inspirasi. Semoga terus menjadi inspirasi buat banyak orang ya. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kita berjumpa di Bastory Inspirasi berikutnya. Bye bye.